Dipersembahkan oleh Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pemirsa televisi Muhammadiyah dimanapun Anda berada. Apa kabarnya pemirsa? Semoga Anda selalu dalam keadaan sehat walafiat tentunya, insya Allah. Dan tentu dalam keadaan selalu mudah ya dalam segala urusannya, insya Allah. Amin. Ya pemirsa ya. Dan tentu senang sekali pada kesempatan kali ini saya Irmalia Septiana dapat kembali menyapa Anda pemirsa. Dan kali ini kita dalam program Teras TV-mu yang seperti biasa kita akan berbincang tentang tema-tema informatif, edukatif, dan juga tentunya kreatif. Satu lagi deh, tema yang solutif gitu ya, karena sesuai dengan tema yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini pemirsa, kita akan berbincang terkait dengan literasi, sustainability, dan transparansi pengelolaan keuangan haji. Nah, sudah tahu pastinya siapa yang paling layak untuk kita ajak berbincang pada kesempatan kali ini. Sudah bersama dengan saya, di samping saya sudah ada Bapak Muhammad Tahir Adnan, selaku anggota Dewan Pengawas dari BPKH atau Badan Pengelola Keuangan Haji. Saya sapa dulu ya Pak Mirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selalu semangat. Insya Allah. Insya Allah. Selalu semangat untuk umat. Begitu sepertinya slogan yang layak untuk disandang oleh Pak Akhir. Demi Islam, demi umat, tentu tidak ada kata untuk mundur. Betul. Maju terus. Harus seperti itu. Berkemajuan sesuai dengan keadaan atau kondisi kita hari ini begitu ya. Baik Pak Akhir, pada kesempatan kali ini kita akan berbincang lagi-lagi tentang literasi terkait dengan pengelolaan keuangan haji. Ini selalu menjadi satu isu yang menarik begitu ya, karena kaitannya adalah bukan hanya 1-2 orang, bukan hanya dia atau saya, tapi banyak. Betul. Ya. Karena banyak ini, tentunya saya yakin keberadaan dari BPKH sendiri akan selalu dimintai pertanggungjawaban. Jelas. Begitu ya. Nah. Tapi pemirsa, sebelum kita membahas terkait dengan, apalagi ini masih musim haji begitu ya, kita akan membahas pengelolaan keuangan haji dan lain sebagainya. Tapi sebelumnya ini kita kenalan dulu deh sama BPKH. Walaupun sudah pernah ada juga pada episode sebelumnya di televisi Muhammadiyah ya, betul, tentang apa sih BPKH, apa yang dilakukan, yang ngapain aja, dan tugasnya itu apa gitu ya. Tapi mungkin boleh dijelaskan dulu secara singkat Pak Akhir, BPKH itu apa, supaya orang tahu BPKH dia langsung bisa menjawab. Oh ya, ini kita. Oke. Silakan. Makasih Mbak Irma atas kesempatan dan peluang ini. Ya. Seperti yang ditanyakan, BPK ini kepanjangannya Badan Pengelola Keuangan Haji. Ya. Memang masih 5 tahun balita umurnya. Karena dibentuk diresmikan 2017 dan sehingga Juni kemarin, 6 Juni kami baru berulang tahun kelima. Jadi masih baby lah, masih muda. Nah, wajar kemudian kalau masyarakat banyak tidak tahu. Nah, ini badan apa sih? Ini badan dibentuk pemerintah ya, berpartner dengan Kemenak dalam hal pengelolaan keuangan haji. Jadi kalau operasi haji dikelola oleh Kemenak, dananya kami yang kelola. Oh, Oke. Operasinya, kegiatannya ini dari Kemenak gitu ya? Tapi dananya kami yang kelola. Baik. Nah, apa pengertian dana kelola ini? Mulai dari setoran haji saat dia nyetor, sampai perkemasan saya berangkat, itu kami kelola. Tapi kalau Kemenak berurusan untuk pendaftaran, proses macam-macam, sampai pulang, itu Kemenak. Baik. Jadi, fungsi utama kami lebih kepada mengelola dana haji. Nah, ini yang memang menjadi pertanyaan, ketidaktahuan, dan bahkan dugaan yang kadang-kadang nggak benar. Maka kita perlu literasi kan. Ya, betul. Itulah alasan mengapa kami kemana-mana, termasuk beberapa media, untuk mencoba sharing informasi ini agar masyarakat literate, arti terbuka pikiran, terbuka mata, terbuka informasinya, agar nggak salah sangka, agar nggak salah paham, agar tidak nyebar hoax lagi. Aduh. Itu jadi jadi pembahasan serius kalau bicara tentang hoax, karena memang kalau nggak bisa kita salahkan karena medianya memang begitu kan, alam begitu. Betul. Media di mana-mana semua bisa bicara. Benar. Nah, masalah cuma gini, ada orang nggak tahu tapi ngomong, itu bahaya kan? Bahaya. Nah, kalau dia tahu dia ngomong, it's fine. Tapi udah nggak tahu ngomong, berarti ngomongnya ngawur kan? Ya. Disebar lagi. Nah, dampaknya pihak lain, termasuklah kita misalnya. Benar. Nah, makanya kami sadar, kita bangun program literasi ini, edukasi masyarakat, agar pertama ya tahu dulu lah, aware, tahu, paham. Sehingga kemudian
ujungnya kalau udah paham, tenang hatinya insya Allah. Insya Allah. Nah, tapi ini menjadi menarik ya ketika disampaikan BPKH memang masih balita, masih bayi gitu ya. Dia imut-imut sekali gitu ya. Ya aku ajak bicara imut-imut sekali. Tapi kenapa kemudian aktivitas ibadah haji sendiri kan sudah ada sejak lama. Tapi kenapa baru ada BPKH di 5 tahun terakhir ini? Oke, di awal tahun 2000-an dulu, sampai tahun 2004 kalau salah, kan pendaftaran haji itu mendadak. Dari gini, umpamanya diumumkan, oh tahun ini haji umpamanya bulan X, maka sekitar 3 bulan sebelumnya dibuka pendaftaran. Yang punya duit yang rame-rame daftar, ya, dulu ya. Nah, akibatnya apa? Yang tidak punya duit langsung kan tidak bisa daftar. Selalu orang remote area, orang di daerah tertinggal, kalah sama orang di kota kan. Nah, dipandang ini nggak adil. Nah, itulah kira-kira inspirasi awal sehingga dibuka kesempatan sepanjang waktu. Ya, sehingga siapapun punya uang sekian bisa daftar. Cuman dampaknya terjadi antrian. Antrian, betul. Sehingga tidak bisa tolak. Sekarang antrian sudah 5 juta orang. Data kami ya sekian lupa angkanya, tapi di atas 5 juta. Nah, dampak itu bahwa uang akumulasi uang jadi cukup besar. Nah, gimana kita ngelola dana ini? Maka kemudian BPK dibentuk untuk ditugasin ini karena Kemenak bukan lembaga keuangan. Jadi tentu mereka tidak punya kapasitas untuk itu. Kemudian dipindah ke kami ngelola secara insya Allah profesional. Gitu. Jadi semuanya ini pemirsa sebenarnya kalau saya dengarkan begitu dari penjelasan Pak Ahyar, ini hadir untuk tadi supaya nggak ada hoaks sebenarnya, tapi justru malah timbul hoaksnya makin banyak. Emang agak-agak aneh memang ya kehidupan ini ya, luar biasa. Baik, nah ini Badan Pengelola Keuangan Haji di era sekarang, terlebih bicara tentang keuangan haji, orang akan bilang banyak banget dong. Setelah info, ini gimana nih? Detik ini aja kira-kira kami ngelola 160 triliun rupiah. Itu bisa ngelain bank. Ya, dan terbukti bahwa kita sudah beli 1 bank. Masya Allah. Ya, Bank Muamalat sudah kita beli. Sekarang kita pemegang saham terbesar Bank Muamalat. Tadi kan orang luar negeri ya, pihak luar. Sudah kita ambil alih, alhamdulillah. Itu diantaranya. Nah, jadi bank itu udah milik jamaah haji sekarang sebenarnya. Baik, dan milik Indonesia sudah. Itu baru balita. Kita bayangkan tahun-tahun selanjutnya, ini pasti akan ada kebermanfaatan lainnya. Karena memang kehadiran BPKH sendiri untuk itu, ya kan, untuk memberikan kebermanfaatan. Nah, kebermanfaatannya itu kayak gimana gitu? Artinya orang kan juga nggak tahu ya, tidak merasakan secara langsung dalam tanda kutip karena mereka pikir, toh saya haji pun pakai uang saya bayar kok. Oke ya, good question ya. Jadi kebermanfaatan pertama itu bahwa kita akan mengelola dana haji. Kalau nggak dikelola tuh dana akan termakan inflasi. Oh iya betul. Ya kan, jadi 1 juta hari ini beda sama 1 juta 5 tahun lagi. Betul. Daya beli beda. Nah, kita coba kelola sehingga pertama ada kenaikan nilai dan minimal nilai bertahan. Syukur naik dan kenyataan naik insya Allah. Satu. Kedua, suka tidak suka faktanya bahwa kos haji itu terus naik. Nah, akibatnya apa? Kalau tuh dana tidak kelola mungkin semakin repot orang akan bisa berangkat haji nanti akan tiba-tiba tahun ini bawahnya. Lompatan luar biasa ya. Sebelum pandemi, ongkos naik aja atau BPIH istilah sekarangnya, itu 70 juta rata-rata per orang per Indonesia. Hari ini atau yang tahun ini menjadi 98 juta. Padahal setoran berapa? Setoran pertama 25 juta. 25, betul. Setoran lunas istilahnya 10 juta. Ya. Nah kemudian untung ada namanya virtual account, nanti saya ceritakan. Sehingga yang sekarang berangkat ini kan seolah-olah mereka store 39 sekian. Tapi cost total per orangnya berapa? 98 juta, hampir 100 juta. Wow. Ya kan, nah sehingga ada 3 gap. kali lipat. Iya, dari setoran yang bersangkutan. Karena yang 35 juta itu yang 5 juta kembali loh, living cost. Kan 1.500 tuh. Iya, betul. Nah, jadi sebetulnya bayar cuma 30 juta. Tapi cost sesungguhnya 100 juta, kurang sedikit kan. Nah, itu kan jelas di situ nampak manfaat yang diberikan oleh BPKH yang tentu mengamankan jamaah insya Allah. Gitu. Ya. Kalau misalkan pemirsa di sini juga bertanya-tanya, oh kan emang segitu biayanya emang 30 jutaan, bisa dibayangkan ya, apa iya beneran sampai 90 juta? Ini bisa dibayangkan sebenarnya ibadah umroh aja yang hanya berapa hari kan ya Pak Ahyar ya, itu sampai di angka 30-an. Ya, dan hanya 10 hari. Iya, 10 hari. Kita kali 4 kali lipat. 4 kali lipat. Ini mesti 120 kan? Benar, mesti 120 bahkan. Tapi pada kenyataannya tambah lagi, ini peak season. Ketika hotel naik, pesawat kalau umroh berangkat penuh pulang penuh. Kalau ini enggak, berangkat penuh pulang kosong. Nanti pas nyemput berangkat kosong pulang penuh. 2 kali lipat. Betul. Pesawat kosnya seperti itu. Belum lagi catering, ya, belum lagi kesehatan, belum lagi bis sholawat
Jadi zaman 2002 saya naik haji dulu, itu dari tempat saya stay itu ke Haram itu kita harus naik mobil bayar sendiri. Nyegat itu, dan makin dekat kali haji makin tinggi. Awal 2 real, naik 4 real, naik 6 real seterusnya. Dan rebutan. Nah, sekarang sudah bisa sholawat yang muter 24 jam. Yang jamaah haji bisa naik itu? Jamaah haji Indonesia. Ya. Oh, Indonesia. Itu bus kita siapkan. Sehingga anytime dia mau ke Haram, tinggal tunggu setengah jam akan lewat satu. Tanpa bayar lagi? Tanpa bayar lagi. Oke. Itu provided 24 hours. Jadi jam berapapun dia mau ke Haram, mau pulang ke asrama, bebas. Gitu. Nah ini hal-hal yang baru yang apalagi dulu gini, zaman itu kami dapat bukan hotel ya, penginapan kecil, satu kamar 10 orang kayak sarden. Sekarang minimal hotel bintang 3 minimal, ya tak? Dan sekamar maksimal 5 atau 4 orang saja, jauh lebih nyaman, insya Allah. Betul. Nah inilah yang selalu tingkat pemerintah dengan yang Kemenak tadi. Nah tentu konsekuensinya kos naik kan. Nah sementara setoran jamaah kan tidak berubah-ubah. Nah, itu dari dia. tahun 2016 lebih kurang, apa 2015 itu sekitar 34 dan 35 sampai sekarang masih itu. Jadi masih flat lah. Sementara kosnya begini. Nah, ini harus jadi pertanyaan juga ya. Selain sebelum ada datangnya isu-isu atau hoax-hoax yang ada di sekitar kita, ini juga harusnya kita tahu, loh kok bisa ya kita hanya bayar sekian 30-an tadi, tapi kemudian kita mendapatkan kebermanfaatan yang seharusnya kita bayar dengan harga saat ini ya pemirsa ya, 90-an. Ini nanti kita minta sama Pak Akhir untuk cerita, bagaimana kemudian dana ini dari mana, kok kita bisa cuma dibebankan sekian, bisa nggak ntar ada dana yang lain, ibadah umroh misalnya, juga bisa demikian. Nanti kita akan dengarkan seperti apa kemudian yang dilakukan oleh BPKH untuk kebermanfaatan tersebut, pemirsa. Namun usai jeda tetaplah bersama dengan kami. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama dengan kami di Teras TV-mu, masih bersama saya Irma dan juga Pak Ahyar. Masya Allah, ini obrolan luar biasa gitu ya, semakin semangat gitu kayaknya untuk kita menabung sedini mungkin, untuk setidaknya kita setoran nih supaya dapat nomor porsi gitu ya Pak Ahyar ya. Dan selanjutnya nanti kita serahkan kepada BPKH untuk dikelola, untuk ditingkatkan nilainya begitu dari dana yang sudah kita setor tersebut. Nah tadi jadi pertanyaan itu Pak, lalu kemudian bagaimana bisa kita hanya bayar 30-an juta mendapatkan manfaat yang 90-an juta? Ya, jadi satu sisi saya mengatakan bahwa itulah hikmah dana dikelola dengan baik oleh BPK. Tapi ini tentu juga perlu catatan bahwa ketika gap makin besar menjadi rasional. Bayangkan bayar sepertiga dapat 1. Nah, hari ini oke lah kita fine saja. Tapi ke depan ini perlu menjadi perhatian semua pihak. Jamaah haji, pemerintah, DPR, dan tentu kami sendiri. Nah, kenapa? Kalau ini dibiarkan terus, ini yang kita khawatirkan, terjadi yang namanya Ponzi scheme. Apa Ponzi scheme? Ponzi scheme adalah ketika terjadi untuk nutup kekurangan kita ambil pokok setoran tadi. Itu sama sekali nggak sehat dan tidak boleh dan tidak adil bahkan. Nah, dalam hitung-hitungan kami, itu bisa terjadi sekitar 2026, tidak lama lagi. Kalau pakai sistem yang pola yang sama, tadi. Ya. Kenapa? Subsidi terlalu besar. Ya. Hari ini masih oke. Ya. Tapi 2026 nanti kita mulai khawatir ini nggak bisa lagi. Artinya apa? Harus mengorbankan dana setoran yang sudah diberikan. Kan nggak boleh. Kalau sekarang masih nilai manfaat, setoran aman. Tapi kalau dibiarkan terus, maka ada ancaman sana. Makanya kami bikin kajian, ya, dengan beberapa kampus bahkan ya, untuk melihat ini gimana. Sehingga solusinya itulah kami sudah siapkan sebetulnya beberapa pendekatan solusi. Yang sebetulnya satu yang fundamental itu kita bisa kembali pada Ali Imran 97 tadi. Bahwa haji itu punya syarat apa? Istitoah. Yang meliputi 3 hal. Finansial, keuangan, kesehatan, dan keamanan. Oke, yang 2 terakhir kita bisa ambil sementara. Finansial. Jadi orang yang dituntut haji itu adalah orang yang mampu secara finansial. Maka mereka yang tidak mampu tentu tidak perlu memaksakan diri. Nah ini yang kadang-kadang kurang dipahami. Merasa ada store, lalu pokoknya berangkat. Nah, sementara kita bisa akali. Jadi ke depan memang harapan kita, pribadi saya mengatakan, 3 pihak tadi. Masyarakat harus sadar itu, ya, bahwa ada kewajiban, ada tuntutan kemampuan finansial, ya, selain kesehatan dan keamanan. Sehingga mereka juga bisa, tadi kan bandingan gampang, umroh. Umroh saja begitu, apalagi haji kan. Nah, yang kedua tentu BPKH. Harus kerja lebih keras lagi sehingga nilai manfaat itu lebih gede lagi. Betul. Nah, nanti ada sedikit yang saya ceritakan. Yang ketiga pemerintah, ya,
jangan lagi apa ya, saya paham mereka tuh kan bekerja secara baik ya, sehingga menekan sehingga tidak perlu bayar tambahan, sehingga masyarakat senang. That's fine. Tetapi kan tidak dengan mengorbankan jamaah tunggu. Iya, betul. Nah selama ini kan yang korban jamaah tunggu sebenarnya. Nanti jamaah tunggu bertanya-tanya, dana saya ada di mana, masih ada nggak nih sekarang gitu kan? Itu dia. Jadi ke depan harapan kita ada sebuah perubahan yang cukup mendasar dari pola-pola seperti ini. Sebetulnya boleh saya terus ya? Ya boleh. Pertanyaannya lalu gimana? Ini kalau mau ideal ya, semua dari manfaat itu dibagi rata, proporsional bukan rata ya. Tapi sejauh ini masih belum. Tadi kan saya katakan, yang menikmati terbesar jamaah berangkat. Berangkat, Jamaah tunggu suffering, dapat 2T, yang berangkat dapat 8T. Nggak imbang kan? Nah, kalau mau benar hemat saya, bagi proporsional. Itu tergantung lamanya dia nabung. Betul. Nah, makin lama tuh makin gede kan. Nah, sehingga nanti apa? Kita sudah mulai virtual account sejak 2018. Kan sekarang orang bisa cek. Setelah 25 juga enggak 25 lagi, tapi sudah naik 26 atau berapa gitu. Karena 2 kali setahun kita membagi dana tadi. Sebelum audit, pasca audit. Ya. Sehingga nanti semua pihak bisa ngecek itu. Asal tahu nomor polisi dan tanggal lahir. Itu bisa dicek di akun yang kita bikinkan. Dia tahu. Store 25 mungkin 26, mungkin 27. Seorang teman bilang kemarin, oh saya udah 29. Alhamdulillah. Kayak tahun ini kan asumsinya mereka store 39. Sebenarnya kan 35. Nah, 4 itu dari virtual account yang sudah akumulatif. Oh, Masya Allah. Jadi sebetulnya tahun ini tetap mereka 25 tambah 10, tapi tercatat 39. Lah, itu dari mana? Itu dari virtual account yang kita bagi 2 kali setahun tadi. Nah, dengan demikian kalau tiap tahun kita bagi seperti itu, tiap orang akan bertambah. Nanti saat dia berangkat kita hitung berapa real cost, dia tinggal nambah sisanya. Itu lebih fair insya Allah. Jadi pertama memang kesiapan ya, kesiapan mentalitas tadi. Kedua ya kita terbuka, data kami terbuka karena kami diaudit dan alhamdulillah 4 kali berturut-turut 4 tahun kami dapat WTP. Ini suatu prestasi lain yang kita syukuri dan kita bisa buktikan bahwa kami bisa ngelola secara fair ya. Sehingga BPK memberikan opini WTP untuk 4 tahun berturut-turut. Wow. Ya, ini barunya 2 pekan lalu kita dapat hasilnya. Jadi dengan demikian masalah tadi bisa kita mulai perkecil. Ya, jadi mungkin orang akan berangkat dengan kemampuannya sendiri, tidak ada kekagetan lagi, dan pemerintah pada pusing-pusing menekan-nekan agar cost rendah. Efisiensi hemat saya masih bisa tekan. Jangan hanya menekan-nekan supaya rakyat senang, tapi di dalamnya gempar. Karena ini kayaknya nih, apa benar atau enggak ya, saya minta Pak Ahyar untuk menjelaskan juga. Terjadi di masa ini begitu ya. Kita melihat. Suka nggak suka ya begitulah adanya kan. Jadi kan gini, kita menyenangkan satu pihak at the cost of others. Gitu? Jadi ada yang senang tapi kan yang menderita yang sana. Nah itu yang di mata saya rasanya kurang fair. Kalau kita mau fair ya semua senang, semua mungkin kalau pas nggak senang ya kita bagi juga. Jadi makanya kalau saya ditanya gimana caranya, bagi saja yang manfaat secara proporsional untuk seluruh jamaah. Ya, kemudian ketika dia berangkat kan udah nambah tuh. Berapa real cost? Dia nambah selisihnya saja. Nah, selain tadi saya katakan bahwa efisiensi hakul yakin masih bisa ditekan. Ya, jadi selama ini kan sudah coba ditekan, tapi dari informasi yang saya dapatkan masih bisa ditekan. Ya, asal kita negonya baik-baik dan kalau bisa jauh hari. Gitu. Karena ada isu penting juga. Kalau sejak tadi Pak Ahyar sudah menjelaskan bahwa BPKH alhamdulillah bisa bekerja dengan baik, bahkan mendapatkan prestasi dari BPK tadi gitu ya, WTP 4 tahun berturut-turut. Artinya masalah keuangan siogianya tidak ada masalah seharusnya. Insya Allah begitu. Uang cair pun harusnya ada ya secara liquid gitu juga harusnya siap harusnya. Tapi kalau ada nah, bagaimana bisa membuktikan kalau kita mendapatkan kabar berita ada hutang sebesar sekian triliun, 1,5 triliun. Jadi, ini perlu jamaah ketahui. Untuk haji itu semua dibayar di muka. Jadi kita booking hotel, kita booking macam itu bayar di muka. Di tahun yang sama itu? Iya, sebelum berangkat. Kalau enggak, visa enggak keluar. Gimana mungkin kita punya utang? Ya kan? Jadi ini masyarakat perlu tahu bahwa semua itu dibayar di muka. Kalau enggak dibayar di muka, visa enggak keluar. Jadi baik itu hotel, pesawat, semuanya deh, transportasi, catering, gitu. Makanya itu juga suatu yang sifatnya saya kira sangat misleading, menyesatkan. Karena mereka tidak tahu aja. Nah, justru kami yang menagih ke Kemenak, nanti kalau ada lebih uang, kembalikan uang cepat. Karena ada efisiensi, yang itu butuh waktu, mereka ngitung dulu. Jadi berapapun uang diminta, tuh kalau lebih harus kembali ke kita. Nah, jadi itu masyarakat perlu tahu bahwa kita insya Allah nggak punya hutang.
Karena gimana punya utang, yang ada malah piutang. Oke. Kenapa? Kita bayar mamanya tadi 10, ternyata pakai cuma 9. Kan ada piutang 1 tuh. Betul. Nah, sekarang itu proses waktu yang butuh waktu untuk dikembalikan. Jadi tidak ada, lihat neraca kami, ya, silakan neraca kami. Jadi masyarakat silakan buka web kami, lapor kami sangat transparan, terbuka neraca, lapor operasional dan seterusnya. Cuma memang diperlukan ilmu akuntansi untuk memahami itu. Gitu. Untuk membacanya ya. Iya, kalau enggak nanti baru buka saya tutup lagi. Udahlah nggak paham juga. Bingung gitu ya ini tulisan angka-angkanya. Tapi berarti masalah hutang yang isi-isi nggak ada? Nggak ada. Aman? Aman. Silakan lihat neraca kami. Oke. Gampangnya itulah. Baik ya. Silakan ada nggak hutang? Hutang kami ada pada jamaah. Apa? Jadi gini, ketika jamaah bayar, itu statusnya apa? Kita catat, kita debit kas. Uang masuk kan, lawannya utang pada jamaah. Nah, itu utang kita pada jamaah sampai dia berangkat. Kami jamaah berutang. Tunggu ya. Betul, ya. betul. Tapi untuk di Saudi nggak ada. Sudah utang. berangkat semua aman. Aman, insya Allah. Aman. Jadi kalau misalkan pemirsa di sini juga ada yang sedang tunggu dan kemudian dapat porsi, bisa berangkat tenang, itu bisa beribadah dengan tenang ya, insya Allah. Berarti kalau visa sudah keluar, begitu ya. Betul. Itu. Nah, kecuali mungkin Furoda yang lagi ramai ini ya. Itu juga lagi ramai banget. Furoda itu di luar sistem kita. Okay. Jadi bukan Kemenak, bukan BPKH. Itu kan private ya. Kan mujamalah itu awalnya hadiah kerajaan untuk toko-toko. Tapi berkembang sedemikian rupa sehingga tanda petik ada yang diperjualbelikan tanda petik ya. Sehingga kita sama sekali di luar BPKH, di luar Kemenak. Berarti kita nggak bisa kendali. Di luar kendali dari BPKH juga ya. Nah, kami hanya bicara soal haji reguler sama yang plus atau yang khusus. Nah, itu betul di bawah kita. Oke, karena memang lagi-lagi yang namanya ibadah haji ini memang luar biasa ya pemirsa ya, ibadah haji, ibadah umroh, kita masih meyakini bahwa itu hanya bisa dinikmati oleh mereka yang memang mendapat undangan gitu ya. Betul. Sehingga ya berarti semuanya sebenarnya hati kita juga harus dipersiapkan dengan lapang gitu. Kalau ada sebuah kendala dan apapun itu, siagianya memang kita harus menerima dengan lapang dada. Tapi kan kalau nggak transparan ya jadinya ngejelumet gitu ya di dalam hati ini Pak Ahyar ya. Betul. Manusiawi. Betul. Sehingga hadirlah Pak Ahyar di sini untuk kemudian menjelaskan begitu ya. Tapi kalau bicara lagi tentang pengelolaan keuangan haji gitu ya, selain tadi ada isu yang hutang, ada isu juga ini pengelolaan keuangan haji dananya ini dipakai untuk infrastruktur. Kok bisa kayak gitu sih gitu ya. Apakah memang demikian? Tapi dijawabnya nanti aja deh. Kita mau di segmen selanjutnya supaya pemirsa juga bisa mendengarkan tanpa putus-putus gitu ya. Baik. Karena saya pengennya detail di Pak Ahyar nih. Tapi aku yakin. Siap. Baik pemirsa, tetaplah bersama dengan kami di Teras TV-mu. Pemirsa, kembali lagi di Teras TV-mu masih bicara tentang keuangan. Ini semuanya langsung fokus yang catat-catat, kasih informasi, ayo kita sebarkan solusinya gitu. Jangan sampai kita hanya menyebar hoax. Kalau ada berita-berita yang agak miring, kayaknya semangat banget tuh jadi mengetik-ngetik gitu ya. Tapi giliran ada klarifikasi suka agak lambat. Karena otak kita juga mencernanya apa iya. Ini yang benar yang mana sih gitu loh Pak. Siapa yang ngomong? Iya, siapa yang ngomong. Kan jujur saya waktu tahun lalu ya, kayaknya kita jumpanya di episode sebelumnya sama Pak Ahyar. Saya jadi tentram, tenang gitu dengar Pak Ahyar menyampaikan bahwa dana haji dikelola dengan baik, nanti insya Allah nilai manfaatnya juga akan dibagikan secara merata dan lain sebagainya. Tapi ternyata goncangan isu dan lain sebagainya ini membuat saya juga jadi, jangan Pak Ahyar bener nggak ya ngomong sama saya? Itu bener loh. Jadi bener nggak ya waktu itu apa aku percaya aja karena aku kerja di sini gitu ya untuk menyampaikan kepada pemirsa juga. Yang benar tuh siapa? Ini juga jadi saya banyak keraguan di sana. Dan kalau nggak salah juga ya di episode sebelumnya Bapak menyampaikan, coba bayangkan kita bayar hanya 35 dan sebenarnya dana yang harus dikeluarkan adalah 70. Artinya waktu itu saya masih bilang 2 kali lipat ya Pak ya gitu. Betul. Terima kasih kepada pemerintah dan pengelolaan Bukan pemerintah ini. lah. Oh, BPKH pengelolaan ini. Oke, baik. Kami independent institution kan. Oh, terima kasih kepada BPKH gitu ya. Tapi saat ini Bapak sampaikan lagi, sudah sampai ke dana 98 juta. Kok kenapa bisa sampai tinggi seperti ini? Baik, pandemi kah? Ya, jadi begini. Semuanya. 2 tahun kita memang stop, nggak boleh ngirim jamaah haji. Ya. Dan alhamdulillah tahun ini buka. Kuota kita pun dipotong separuh. Ya. Jadi biasa kita ngirim 220.000 jamaah haji. Tahun ini dibolehkan awalnya 100.500 orang. Itu kan given ya, kuota ya. Nah, tetapi tiba-tiba saja kemarin semua mendapat berita sekitar 4 hari sebelum berangkat, pihak pemerintah Saudi memberitahu kita, Kemenak itu bahwa ada kenakan biaya masyair. Masyair itu apa? Utility cost atau
biaya penggunaan fasilitas di Arafah, Musdalifah sampai ke Mina. Yang dulunya setiap jamaah dicas dibebani 1.500 rial per orang selama haji. Sekarang naik 4 kali lipat, menjadi 6.000 lebih kurang. Wow. Per orang lah ya. Kalikan jumlah jamaah. Maka muncul angka 1,5 T lebih kurang. Yang membuat kemarin DPR bingung, pemerintah bingung. Kemenak bingung. Kemenak Semua bingung itu. Nah, ya itulah di sini ada hikmah hemat saya bahwa ketika BPK tanyakan, dana ada. Seperti yang kami katakan sama ini, dana itu aman insya Allah. Liquid bahkan. Dalam 4 hari 1,5 T kan bukan perkara gampang. Iya. Tapi karena dana memang ada ya kita sampaikan. Betapapun catatannya ada. Ya. Apa catatannya bahwa ini terpaksa memakai dana jamaah yang menunggu tadi. Yang dikorbankan lagi terpetik untuk mereka berangkat. Kalau tidak, mereka tidak bisa berangkat. Total jamaah aja tidak akan dapat visa. Gitu. Jadi kenapa dia naik? Tadi ada biaya masyair yang tadi 1.500 per orang. Jadi kan 6.000. naik 4 kali lipat. Iya. Nah, sehingga di total general termasuk sedikit masalah di Surabaya soal pesawat itu. Sehingga ada tambahan kos tahun ini 1,5 T yang kalau dipukul rata per jamaah menjadi sekitar 98 juta, 97, sekian. Kita bulakannya 98. Nah, jadi dulu 70 juta cuman, tapi sekarang naik menjadi 98. Sehingga kalau store 35, total ini kan hampir 3 lipat lebih kurang. Jadi istilahnya dapat hadiah sebenarnya berangkat haji tahun ini. Ya harus disyukuri. Harus disyukuri. Harus syukuri ya. Jadi apapun namanya, kita bersyukur jamaah berangkat nggak ada halangan ya. Sehingga mereka yang memimpikan untuk bisa haji, insya Allah tahun ini tercapai. Apalagi tahun ini haji akbar nih. Jatuhnya kan tanggal 9 ya. Jadi wukuf kan hari Jumat. Itu sama dengan Muhammadiyah ya. Hitungannya persis ya. Karena kita pakai ujul hilal ya. Nah, jadi ini perlu disyukuri dan difahami. Dan tidak perlu dikhawatirkan bagi yang depan. Karena kita masih bekerja. Betapapun dari syarat saya ada 3 ya. Pertama, jamaah mengerti. Kedua, pemerintah juga mengerti. Ketiga, kami akan kerja lebih keras lagi. Nah, insya Allah begitu. Tapi kalau dibayangkan dengan kondisi sekarang, kayaknya ini Pak Ahyar nanti lama-kelamaan capek banget nih kalau harus menangani seperti itu gitu. Artinya kenapa kemudian tidak menjadi sebuah pembagian rata? Masyarakat mungkin atau para jamaah juga diberikan informasi apakah kaitannya dengan waktu yang singkat tadi hanya 4 hari atau bagaimana yang membuat kemudian oh ya udah pakai dana yang ada dari BPKH. Ya, jadi ada 2 hal. Pertama, jumlahnya waktunya mepet. Hanya 4 hari. Ya, atau nggak usah jadi berangkat aja gitu misalnya, karena nggak ada biaya, nggak bisa juga. Ya jamaah mana tahan, udah 2 tahun nggak berangkat, tambah nggak berangkat lagi, berontak kan. Bahaya. Apa yang dikhawatirkan kalau berontak? Emang nggak bisa loh. Iya, satu itu ya. Kedua ya besaran tadi. Jadi ya ini kita bicara bebas ya. Haji ini kalau lihat secara ekonomi kan memang monopoli. Ya. Pertama di super khusus ya. Khas kalian. Kenapa khas? Pertama, tempatnya hanya di sana, nggak ada tempat lain. Nggak ada. Waktunya hanya itu hanya 5 hari. Gitu. Betul. Nah, dan ditambah syarat-syarat unik tadi. Sholat, zakat dan lain-lain lebih longgar lah. Tapi haji itu puncak, ultimate ibadah istilah saya, ultimate worship. Di sana semua syarat ada, sampai kesehatan. Sholat sesak kita wajib sholat. Kalau haji kalau nggak ada istiqtoah nggak apa-apa. Nah, itu satu. Gitu. Lainnya tadi bahwa pertama ada kekhususan. Sehingga terjadi tanda petik dalam bahasa ekonomi monopoli. Nah, tapi kan pembeli banyak nih. Pembelinya banyak negara sedunia. Nah, maksud saya pembeli pun silakan nego lah dengan penjual ini. Tanda petik ini kalau jual beli ya. Kan di jual beli ada syarat antara minkum. Rela sama rela. Di sini kayaknya ada, kalau saya katakan ada isu lah soal itu kan. Kan yang ini rela, yang ini kan grundel. Grundel, kan betul. Amat. Nah, ke depan mestinya ada dialog, ada negosiasi. Nah, Indonesia sebagai leading country untuk haji, hemat saya bisa memimpin itu. Silakanlah kita ajak negara tetangga kita ya. Yang besar-besar jamaah itu kan pertama kita. Kedua, usah Pakistan. Ketiga itu India salah ya. Lalu yang lain Turki, Nigeria besar. Nah, kita ajak mereka. Ayo kita duduk bersama, ngomong sama yang punya hajat ini. Tolong dong jangan gitu caranya, nego dulu. Dan kalau naik jangan mendadak, pelan-pelan. 4 kali lipat tuh besar loh, sebuah angka yang... Betul. Apalagi untuk negara kita Indonesia kan, udah terbanyak, nggak semua orang kaya. Betul. Nah, jadi maksud saya ke sana, kalau bisa ada negosiasi, ada ruang untuk seperti itu. Sehingga kalau pernah kenaikan, masih rasional. Nggak bikin sakit jantung. Nah, ini kan, ya alhamdulillah sekali bahwa dananya ada dan liquid, ya kita nggak perlu sakit jantung lah. Coba kalau umpamanya enggak.
Aduh, kolaps ini. Betul, pasti ya. Ini bingung pasti, pemerintah juga pasti akan bingung mengkomunikasikannya ini bagaimana. Nah. Yang ada timbul tadi rasa-rasa khawatir dana ini dipakai untuk infrastruktur kah? Karena kita lihat juga di negara kita sekarang sedang masa-masa pembangunan loh Pak Ahyar ya. Nggak ada salahnya juga sebenarnya apakah demikian, demikian. Masyarakat nggak tahu loh. Saya clarify ya. Jadi kami kan dibolehkan, jadi dana yang 160 triliun tadi itu kan terbagi dua. Maksimal 30% ditempatkan di bank-bank syariah yang terpilih. Ya, jadi maksimal 30%. Bentuknya apa? Ya giro, tabungan, deposito. Itu yang paling besar deposito ya, hasilnya returnnya. Nah, sisanya itu kita boleh investasikan, bahkan harus. Ya, syaratnya tadi pertama syariah, kedua aman, ketiga ada nilai manfaat yang cukup dan kompetitif, kemudian nirlaba. Nirlaba ini penting saya jelaskan. Kalau di perusahaan laba itu kan dicari tapi masuk menjadi equity, menjadi modal, menjadi pemilik saham. Kita nggak ada pemilik saham sini, sehingga lari ke jamaah sebagai pemilik saham tadi. Yang status di kita melutang, kalau di neraca ya. Nah, kemudian kita harus transparan dan accountable. Ada 6 prinsip kami yang tidak bisa tawar-tawar. Itu undang-undang ya. Nah, itu satu poin, satu sisi. Kemudian yang lain, investasi kami kan dibolehkan pertama pada surat berharga. Kita beli sukuk, kita beli saham, ya, yang syariah. Kemudian yang lain kita boleh investasi langsung, ya. Dan emas dibatasi 5%. Ya, kemudian yang lain-lain termasuk di luar negeri. Luar negeri kami baru satu sejauh ini dengan APIF. APIF itu Auqaf Property Investment Fund, satu bagian dari SDB yang lo dana wakaf yang kemudian juga ada returnnya. Kita sudah coba sana dan alhamdulillah tahun kemarin bagus hasilnya. Tahun ini masih kita tunggu nih. Nah, jadi dari situlah kita dapatkan tadi yang 10,5 T tadi. Ya, 10,5 T maaf ya. 10,5 T. Iya, nah. Itulah kemudian jadi bahan subsidi kita untuk jamaah yang tadi berangkat. Nah, itu fine. Kita coba bandingkan dengan walaupun tidak ada partner yang setara ya, tapi kan ada dana pensiun yang sama ya dengan lembaga semacam asuransi. Return kami kompetitif ya, dibandingkan mereka ya. Artinya kejar-kejaran lah ya. Beda-beda dikit ya. Bahkan di beberapa pihak kami lebih tinggi insya Allah ya. Plus halal. Kalau mereka enggak tahu itu kan enggak ada halal. Abu-abu ya. Iya. Kalau kita kan kita mencoba dan kita coba jamin betul bahwa investasi kita halal. Nah, tapi tadi kembali ya bahwa ke depan kalau pola ini nggak berubah, tentu ada yang kita pandang tidak nyaman, nanti aman lah ya. Tidak sustain bahasa kami. Tidak bisa akan berlangsung lama. Sehingga ke depan kita menghimbau untuk semua pihak, monggo kita mikir lagi lah. Apakah pola ini dipertahankan atau harus ada modifikasi? Saya pribadi berpendapat perlu modifikasi segera, karena kita tidak bisa menghindari cost yang terus naik dan setoran yang masih stabil. Nah, sehingga kalau ada perubahan-perubahan, sehingga gap ini syukur diperkecil, sungguh tidak ada nanti. Syukur nggak ada, tapi kalau nggak diperkecil, sehingga beban BPK itu menjadi lebih manageable. Ya, kita bukan tak tahu ada beban itu dari awal kita nampak, tapi it must be manageable, kira-kira gitu. Dan kalau nanti sedikit lagi infrastruktur ya. Nah, jadi sukuk kami memang dua kelompok besar tadi. Sukuk yang kita beli di pemerintah. Kenapa pemerintah? Karena paling aman. Returnnya paling oke dan paling aman kan, ingat tadi syariah. Satu, kedua aman. Yang paling aman itu pemerintah karena dijamin oleh pemerintah. Kalau ada apa-apa proyek itu, kemudian yang lain korporat kita beli. Tapi kami tidak pernah keluar dari persyaratan yang tadi 6. Nah, kemudian satu lagi soal infrastruktur sejauh ini belum ada. Ya, nah tapi wacana yang saya mau angkat begini, kalaupun ada, pertanyaan asal 6 syarat terpenuhi, why not? Mungkin nanti ya. Ya. Jadi kalau ada katakan suku yang dibuka pemerintah yang 6 syarat terpenuhi, saya kira nggak masalah. Yang penting tadi ya, syariahnya nggak lepas, aman misalkan, returnnya oke, ya. Karena kami pernah ditawari untuk bukan membeli tol, tapi memiliki revenue beberapa ruas tol. Jadi ada ruas tol itu yang akan dijual terpetik 2 tahun, revenue-nya kita bayar sekarang, tapi revenue untuk kita. Nah, itu bagian dari investasi yang kita pertimbangkan. Belum terjadi tapi sudah kita pertimbangkan. Nah, jadi banyak media investasi, tapi semua kita pernah ukur yang 6 tadi ya. Syariah, aman, profitable, return oke, sampai pada transparansi.
Jadi dengan demikian saya juga berharap jamaah ataupun jamaah tumbuh dan masyarakat merasa aman. Bahwa kami sudah kelola sesuai undang-undang dan sekaligus rasional. Gitu. Nah itu juga yang saya harapkan juga bisa dirasakan oleh pemirsa. Karena kalau saya duduk di sini hari ini pada kesempatan ini memang jujur ngobrol nih bersama Pak Ahyar ya akan ngerasa aman. Oke Pak ya, yang penting saya percaya sama Bapak, tolong kelola ini dengan baik. Dana saya nggak hilang gitu ya. Karena kalau bicara tentang dana hilang, ini juga bisa menjadi satu isu besar di masyarakat yang saya akan minta jawabannya. Usai jeda, tetaplah bersama dengan kami pemirsa. Pemirsa, terima kasih Anda terus setia bersama dengan kami pada Teras TV-mu dan masih bersama dengan Pak Ahyar. Kita masih berbincang bersama dengan anggota Dewan Pengawas Badan Pengelola Keuangan Haji yang harus bekerja keras nih pemirsa ya. Jadi saya pikir kita juga semuanya harus saling mendoakan begitu ya bersama-sama dan saling percaya itu juga satu hal yang dibutuhkan tentunya oleh BPKH gitu dari masyarakat sehingga bisa benar-benar melakukan upaya terbaik. Tapi tadi udah dijelaskan juga sama Pak Ahyar, ada 6 tahapan kok sebelum akhirnya pihak 6 prinsip dasar begitu ya, yang menjadi pertimbangan gitu ya Pak ya, agar dana-dana yang memang misalnya diinvestasikan seperti itu untuk ditingkatkan nilai manfaatnya bisa aman, tentram gitu ya. Dan tadi saya memotong pembicaraan bicara tentang dana yang aman, dana yang diinvestasikan. Orang juga banyak banget ini isu besarnya adalah dana hilang. Dana hilang. Jujur saya pun jadi tahu dari mana kabar itu dana hilang gitu ya. Karena saya juga jadi kayak kita percaya aja setelah daftar porsi, dapat nomor porsi, terus kemudian ke Kemenak gitu ya, daftarkan diri, dapat kertas itu dan kita lihat tahunnya. Sebelum tahun itu ada ya kita masih tenang-tenang lah gitu. Jadi kita cukup percaya bahwa oh ya udah perkiraan tahun sekian, naik turunnya 1-2 tahun. Tapi nggak pernah tuh ada kepikiran secara jujur saya pribadi untuk mengecek-ngecek dana saya ada atau enggak uangnya. Karena saya percaya harusnya kan ada gitu ya gitu. Tapi andai memang hal-hal itu terjadi, kok bisa terjadi kayak gitu, bisa sampai ada isu demikian, gimana ya Pak? Pertama, alhamdulillah belum ada kehilangan apapun. Bahkan kerugian belum terjadi. Dan na'udzubillah. Na'udzubillah ya. Data yang Bapak dapatkan ya? Iya, data kami miliki. Ada ya, Itu bisa dilihat di neraca kami. Kami kan tiap tahun. Yang ada tadi subsidi ya. Jadi mereka yang berangkat bayar berapa, tapi kan total cost sekian subsidinya. Tapi secara korporat kita nggak mengalami kerugian. Karena apa? Nah ini penting. Kami memang sangat super hati-hati bahkan. Ya. Karena dikatakan di undang-undang, kalau ada kerugian ada pasal 53 yang membuat kami susah tidur. Setiap kerugian terjadi itu tanggung renteng 14 orang pengelola. 7 pengawas, 7 pengelola. Tanggung renteng. Dijual semua harta kami tidak akan cukup nutupi 160T itu. Ya, makanya akibatnya apa? Kehati-hatian kita insya Allah sangat tinggi. Contoh, sebuah rencana penempatan investasi itu kami kaji ya dari beberapa sisi, termasuk resikonya. Ada 10 resiko yang kita kaji. Ya. Jadi kalau di bank hanya 8 bank konven itu hanya 8 resiko. Kami 10 resiko yang kita lihat satu demi satu. Ketika resiko ini termitigasi baik atau manageable, kita baru go. Sebegitunya. Nah, kemudian yang kedua, karena tuntutan tadi itu juga, maka dalam bisnis kita tahu ya, high income, high risk, low income, nah itu udah sunatullah ya. Nah, akibat itulah kami sejauh ini hanya berani bermain di low risk investment. Kenapa? Karena kalau kita masuk ke medium to high, risikonya gede juga, high juga. Nah, kalau hilang kan kami yang renteng datu ya. Iya. Silahkan bagi-bagi. Nah, nauzubillah. Nauzubillah. Jadi makanya sejauh ini kami masih bermain di low risk investment, low appetite investment, karena tadi itu. Kecuali nanti begini. Ini memang plus minus ya. Satu sisi menjaga kita semuanya, tapi sisi lain menghalang kita dapat return gede. Iya, betul. Sehingga kalau ke depan ada ruang yang lebih fleksibel untuk dimasuki ke sana, mungkin masuk area medium, low sekarang kan. Kalau boleh masuk ke agak medium sedikit, mungkin returnnya bisa lebih besar. Dengan catatan risikonya lebih besar. Gitu. Nah, jadi ke depan mungkin kami akan berakhir sebentar lagi. Pengelola semoga aja dapat ruangan itu, ya, masuk ke wilayah yang sedikit lebih tinggi risikonya dan sekaligus medium lah ya, jangan medium, sampai low lagi gitu ya. Karena kalau di low ya hasil segini aja, nggak akan lebih. Ya. Karena kalau masuk ke dunia nyata bisa lebih, tapi sekaligus risikonya juga gede. Nah, siapkah masyarakat atau kita semua? Jadi kita kan bekerja atas undang-undang aturan main. Sejauh aturnya begitu ya kita nggak bisa keluar. Tapi kalau dibuka ruangan,
Seja itu manageable, tetap 10 prinsip, 5 prinsip dipakai, atau 6 prinsip. Nah, saya yakin masih bisa. Oke. Return yang lebih gede, kemudian resiko yang terukur dan termitigasi. Yap. Maka ke depan mudah-mudahan lebih baik lagi. Nah, Betul. ini tugas teman-teman yang baru akan terpilih nih. Mungkin Agustus mulai kerja mungkin ya. Baik, baik. Ingat ya, ini harus ingat-ingat nih semuanya nih, harus fokus. Berarti kalau misalnya kita ada di BPKH, sebenarnya yang paling penting adalah fokus. Betul. Gitu ya. Jangan sampai kita blank dikit, udah kapal oleng nanti ya. Betul. Baik, Pak Ahyar, tadi kalau mau tahu nih dana kita tuh tadi yang Bapak sampaikan dari 25 juta terus sekarang jadi 29 juta gitu ya, dari 27. Ini gimana caranya kita bisa ngecek hal itu? Harus ke bank lagi kah atau? Tidak perlu. Oh, Jadi begini, penonton berbahagia, setiap jamaah sudah punya porsi, secara individu asal punya HP, Ya. bisa ngecek. Ya, nanti bisa ketik saja va.bpkh.go.id. Nah, keluar nanti sebuah aplikasi simpel. Para pemirsa atau jamaah haji tinggal isi 2 data aja, 3-nya. Pertama nomor porsi, Betul. tanggal lahir, dan ada captcha. Ya, itu isi itu secara benar akan keluar nanti. Ya. Setoran 25 juta, ya. Kemudian berapa tambahan yang sudah terjadi, tergantung kapan dia daftarnya. Oke. Jadi yang katakan kita mulai itu 2018, 2 kali setahun kita membagi NM nilai manfaat. Kodenya nanti NM. Oke. Ya. Nah, jumlahnya variatif ya. Ada yang sekian-sekian tergantung berapa nilai manfaat kita hasilkan dalam periode itu. Oke. Nah, jadi jamaah tidak usah khawatir, bisa ngecek masing-masing. Bisa ngecek Nggak perlu ke bank. Oke. Aplikasi sudah ada dan sangat simpel. Tinggal tadi saya ulangi va.bpkh.go.id akan keluar tadi. Oke. Ya. Nanti mungkin bisa dibuatkan. Ya, kita bantu untuk ini ya, ada tampilannya pemirsa ini sehingga bisa nanti dicek orang akan juga. tahu, oh sekian Seperti nasa. ini. Nah, itu yang kita lakukan sehingga dana akan nampak situ, dana pribadi. Ya. Tapi totalitas dana silakan lihat neraca kami. Oke. Itu pun ada detailnya, kemana kita investasi nampak semuanya. Oke. Gitu. Ya biasanya kalau tadi dikatakan neraca dan lain sebagainya itu kan butuh kemampuan akuntansi gitu ya. Sedikit ya setidaknya apa ya, jangan membuat sebuah isu-isu sehingga yuk cek dulu tadi lewat VA tadi gitu Betul, ya. betul. Jangan sampai kita menyebar dana saya udah hilang juga. Ini mana buktinya? Ayo coba tolong ya. Ini kalau yang dapat saya sebelum obrolan ini kita berlangsung sempat ada isu-isu gitu. Coba cek dulu. Benar nggak sih? Karena sampai ke Pak Ahyar aja masih nggak ada tuh data semacam itu gitu ya. Yang dimiliki sesuai data yang dimiliki semuanya insya Allah dalam keadaan aman dan kita hanya perlu bersabar untuk menunggu kapan waktunya kita akan berangkat pemirsa insya Allah. Nanti harapan kita juga di tahun-tahun selanjutnya bisa kembali lagi pada Jadi, porsi. 2 hal ya. Pertama, porsi kembali, Ya, amin. syukur tambah gede. Amin. Kedua, batasan 65 tahun juga dihilangkan. Yes, Kan banyak amin, juga amin, di zaman, amin. wah 65 tahun. Ya, Iya. kami ditanya dan itu kan bukan kewajiban kami untuk menjelaskan karena itu dari Saudi kan. Ya. Nah, kita hanya berdoa semoga hanya tahun ini karena pandemi. Betul. Tahun depan dibuka lagi yang di atas 65 bisa berangkat. Oke. Itu doa kita semuanya. Oke. Karena kan haji siapa yang nggak mendambakan? Kan? Betul, pasti. Dambakan setiap muslim yang benar kan. Iya, insya Allah. Nah, dan itu kan kesempatan yang super langka lah ya. Benar. Nah, jadi banyak orang punya duit nggak diundang Allah nggak iya, berangkat. tadi ya. Tapi Anda ada udah bisa bayar pun jadi nggak berangkat dengan segala alasan. Iya. Sebaliknya ada yang orang nggak terduga, seperti nggak punya apa, Iya. berangkat. Masya Allah. Banyak cerita saya dapat itu. Oke. Nah, jadi makanya perlu kebesaran hati, Iya. keyakinan pada Allah, Betul. bahwa ketika Allah mengundang, tidak ada yang bisa menghalangi. Benar. Setuju saya untuk hal yang itu. Tapi lagi-lagi ini bicara tentang Badan Pengelola Keuangan Haji. Selain nilai manfaat yang bisa didapatkan untuk kemudian memberikan taruhlah ya subsidi kepada jamaah yang insya Allah akan berangkat. Ya. Apakah ada kemungkinan tadi selain ada bus yang 24 jam bisa mengantarkan ke haram, apalagi yang menjadi mungkin sudah ada sebuah perencanaan untuk memberikan fasilitas di Tanah Suci Biasanya dan lain gini, sebagainya? ini kan wilayah Kemenak ya. Baik. Dan kami maupun Kemenak saya yakin juga tiap tahun mengadakan evaluasi. Baik. Jadi biasanya komplain jamaah itu menjadi bahan untuk perbaikan ke depan. Oke. Nah, kita tergantung apa yang dikomplain jamaah, apa yang mereka harapkan lebih baik lagi. Kalau dulu kan memang maaf, kamar saja atau kualitas hotel saja jauh ya. Sekarang sudah minimal bintang 3. Oke. Itu. Kedua, saya udah ngecek nyaman sekali ya. Kemudian makan juga sekarang makin ditambah frekuensinya. Dulu zaman 2002 itu sampai istri saya bawa kompor. Masya Allah. Bawa beras, Iya. bawa rendang. Baik. Nah, jadi di sana ya belanja, ya masak, ya. Iya. Nah sekarang nggak perlu, bahkan dilarang. Walaupun yang bawa ada juga kan, dan ketangkap kan. Iya. Kan nggak perlu bawa kompor sekarang. Karena makan Sudah ada. provided, disediakan lah. Muhayya kan. Jadi cuman itulah masyarakat nggak mau tahu, sehingga masih ada yang nggak percaya, bawa kompor, bawa beras, bawa rendang, macam-macam. Iya. Nggak perlu. Jadi frekuensi makan ditambah terus tiap tahun saya lihat ya. Saya lupa tahun ini 50 kali itu berapa ya. Sangat nyaman. Nah,
apa ke depan tergantung pada permintaan jamaah itu ya. Jadi survei terus berlangsung baik di Kemenak maupun di kami. Kalau kami pada keuangan, Kemenak pada operasinya. Nah, biasanya request akan muncul, dilihat, dikaji. Kalau memang masuk akal dan manageable juga, ya akan ditambahkan. Ya, kayak kemarin kan mungkin dikeluhkan transportasi, hotel, makanan, itu kan selalu ya ada saya kekurangan, dan ini saya kira jadi lahan-lahan yang ke depan bisa diperbaiki. Dan itu komunikasi antara BPKH juga dengan Kemenak juga yang melakukan operasinya, betul. BPKH yang mengelola keuangannya. Karena kosnya kan balik ke kami. Iya, makanya saya mencoba menerangkan aja sih pemirsa ya, supaya Pak Ahyar, oh iya nih harus kerja keras lagi begitu ya. Tapi selanjutnya Pak Ahyar, untuk BPKH sendiri dari Pak Ahyar begitu ya, sekiranya apa yang ingin ditambahkan dalam sebuah kinerja BPKH agar bisa benar-benar memberikan nilai manfaat terakhir kepada pemirsa? Ya, tadi sudah saya singgung bahwa memang ada preview ya yang ke depan perlu dilakukan. Tadi pertama memang masyarakat dimohon lebih paham, lebih aware. Kemudian kepada pemerintah DPR itu juga mengerti bahwa ada gap yang sebegitu besar yang menjadi lahan subsidi yang ke depan ini kalau dibiarkan tentu nggak bagus. Sehingga harus ada kesadaran untuk berani memberitahu dan menaikkan, membuat kebijakan. Kemudian di BPK sendiri tentu kita harap optimalisasi. Nah, tadi saya sebutkan ada hubungan kelembagaan yang buat kami agak limited. Nah, kalau ini bisa ke depan dibuka, termasuk resiko tadi, kalau bisa lebih dibuat longgar, maka mungkin kami bisa berlari lebih kencang. Ya, tadi soal resiko yang begitu ketat kan, low risk. Ya ingat, low risk akibatnya low income. Nah, tidak bisa ngejar nih yang sekarang nih, khawatirnya tidak bisa kekejar ya. Betul. Nah, ketika itu dibuka, mudah-mudahan ke depan yang lebih baik lagi. Kalau status quo aja ya agak repot, agak berat. Bahkan kami udah ngitung 2026 tuh bahaya sekali. Jangan dong Pak. Naudzubillah min dzalik. Makanya dari awal saya ingin melemparkan isu ini, warning untuk semua pihak. Ayo kita lebih aware, lebih sadar bahwa ada ancaman ke depan. Dan kami udah menghitung. Saya bahkan nulis di media massa, dan teman-teman juga nulis kemarin tuh. Nah, maksud kita tuh selalu kita sosialisasikan agar semua pihak paham ya tadi kan. Kami dulu harus paham ya. Kami dengan 180 anggota kita, DPR, Kemenak, dan masyarakat sendiri. Nah, ketika ini bersama-sama kita memahami dan menjadi aware, kemudian melihat ini nggak benar, kita perbaiki dengan penuh kesadaran, maka kondisi akan lebih baik. Tapi kalau tidak bertahan dengan posisi masing-masing, ya susah. Kan perlu ada kompromi agar ada harmoni. Betul. Gitu. Jangan sampai tadi yang bikin kaget-kaget jantungan karena nggak ada dialog. Akhirnya ya timbul malah justru isu-isu hoax. Padahal ada bantuan dari BPKH yang mencairkan dana untuk jamaah bisa tetap berangkat aman, tentram dan nyaman. Justru menjadi satu isu hoax besar. Itu adalah sebuah hutang. Nah, ini kan bahaya ya. Alhamdulillah kehadiran Pak Ahyar hari ini bisa meluruskan insya Allah pemahaman kita semua ya pemirsa, dan juga tentunya Pak Ahyar sendiri saya yakin bisa merasa lebih agak tenang gitu ya. Pemirsa sudah tahu gitu ya. Insya Allah. Pak Ahyar, terima kasih banyak ini sudah hadir di sini. Semoga kita bisa sering-sering berjumpa nih untuk membahas. Karena keuangan ini kan sangat-sangat dinamis ya Pak ya. Jadi kalau ada pembahasan, ada kabar baik. Berdarah. Iya. Kalau nggak ada darah orang bisa mati kan. Nah, kalau biar darah saya juga. Betul. Bahaya juga. Dia sangat sensitif. Menyinggung semua aspek kehidupan lah. Nah, makanya apalagi ibadah yang memang diimpikan semua pihak. Jadi kami terbuka insya Allah dan siap berdialog kapan saja, terbuka dengan informasi dan data, monggo. Jadi kalau termasuk kampus-kampus beberapa udah ngundang kita juga untuk dialog, sehingga di sana pun kita dapat input. Nah, jadi kampus pun silakan ngundang kami untuk apakah ceramah umum, kuliah umum ataupun diskusi. Sehingga kami yakin itu akan memberikan dampak positif. Pertama, pemahaman. Kedua, mungkin ada dialog yang melahirkan ide baru. Siapa tahu. Betul. Minimal menambah pemahaman dan mengurangi risiko hoax. Minimal. Betul. Jangan sampai ada hoax itu jadi agak susah untuk berjalan nih Pak Pemirsa sebenarnya. Tapi lagi-lagi ya Pak Ahyar, terima kasih banyak. Dan ini menjadi pesan juga kepada seluruh pemirsa. Sama-sama insya Allah bisa jumpa lagi. Dan menjadi pesan juga nih kepada seluruh pemirsa begitu ya, khususnya bagi saya juga, agar kalau saat ini BPKH Pak Ahyar bersama dengan rekan-rekan yang lainnya sudah berjuang dengan sekuat tenaga untuk bisa memberikan nilai manfaat yang terbaik, kita pun sebagai calon jamaah ayo terus berjuang. Jangan sampai kita merasa sudah memberikan sedikit uang tadi sehingga kita bermalas-malasan. Padahal ingatlah bahwa ibadah ini adalah ibadah yang luar biasa, yang semua kekuatannya semuanya hanya akan terjadi atas izin Allah Subhanahu wa taala, sehingga
kita semua juga harus sama-sama berjuang. Jangan biarkan Pak Ahyar capek sendirian ya. Terima kasih banyak Pak Ahyar. Terima kasih pemirsa. Sampai jumpa lagi pada episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.